Selamat datang di studio Podcast GPD Eklesia Karangmulia. Dan kita berjumpa kembali. Terima kasih atas kebaikan dan kesempatan yang indah. Saya dipercayakan membagikan sedikit renungan firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bapak, Ibu, Saudaraku pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita ini tidak baik-baik saja dan kita perlu diperbaiki atau dibenarkan. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, kalau bukan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umat-umat Tuhan, dan mungkin ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, kadang kita tidak akan menjadi baik tanpa campur tangan Tuhan. Itu sebabnya pemirsa dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan selalu membuka jalan bagi kita dan juga selalu mengulurkan tangannya untuk menolong dan bahkan juga untuk menuntun dan mengembalakan kita di setiap langkah-langkah kita. Saudaraku, dikala kita mengalami persoalan pencobaan, kadang kita tidak bisa berkata apakah Tuhan itu masih baik atau tidak kepada hidup kita sehari-hari. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan ini, bagi mereka yang mengasihi dan bagi mereka yang terpanggil, di dalam firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita mencari kebaikan dari tempat yang lain dan tempat yang lain, satu dan satu yang lainnya, tetapi tanpa Tuhan ada di pihak kita, itu tidak akan bisa membawa kita menjadi suatu jalan kebaikan. Oleh sebabnya, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, mari belajar bagaimana kita dipanggil untuk melakukan langkah demi langkah, seperti yang dipanggil Tuhan murid-murid yang ke-12 berbagai macam latar belakang. Tetapi namun karena mereka mau untuk melakukan segala perintah dan kebenaran itu sendiri, dan diizinkan mereka menjadi murid, yang pertama, langkah yang pertama harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada perkataan Yesus. Dan ketika kita percaya, kemudian kita lakukan. Dan kita lakukan perkataan itu, kemudian habis kita lakukan, ada hasil. Hasilnya apa? Hasil daripada kepercayaan dan kita lakukan, itulah yang disebut tentang buah. Buah itu yang disebut tentang buah-buah kebaikan dan buah-buah kasih daripada Kristus. Ketika buah-buah kebaikan dan kasih daripada Kristus itulah dikatakan menjadi suatu makna klimaks, Allah terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam usahamu, baik dalam segala kehidupan ataupun juga kesehatan kita. Di situ Tuhan turut bekerja. Jadi langkah-langkah kita supaya Allah turut bekerja, yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku pemirsa yang baik hati, mari izinkan hatimu dibentuk dan digarap oleh firman itu sendiri. Sesudah digarap, kemudian izinkan yang nomor 2, izinkan komponen-komponen yang rusak diperbaiki kembali. Apa komponen yang rusak? Baik itu tingkah laku, perbuatan karakter, perlukah kita perbaiki? Perlu. Ketika kita perbaiki dan perlu, disitulah Tuhan selalu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku akan berkenan. Itu sebabnya, Bapak Ibu pemirsa yang terbaik atau mungkin yang dikasihi oleh Tuhan, langkah apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan turut bekerja dalam segala kehidupan kita? Izinkan komponen-komponen dalam pikiran, juga komponen-komponen dalam perbuatan kita diperbaiki.
ibaratkan dikatakan masuk dalam bengkelnya Tuhan. Yang dulunya kita sudah rusak, diperbaiki oleh Tuhan. Disitulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita lakukan hal sedemikian, mengizinkan dan mau kita diproses, seperti saya sampaikan tadi, diproses dengan dibentuk, mau diarahkan, dan menjadi suatu arahan yang diarahkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mencari kebenaran dan mencari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak orang mencari kebenaran, tetapi dia belum siap dibentuk firman, yaitu komponen-komponen dalam pikiran dan juga dalam hatinya, dalam segala perbuatannya. Ibaratkan satu listrik itu, kalau dia mungkin wayarnya dia sudah putus satu, walaupun masih bagus, tetapi kalau tanpa diperbaiki, tidak akan bisa menghasilkan listrik. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah biasa beribadah, sudah bisa kita didoakan, dan bahkan pun juga kita melakukan yang namanya berpuasa dan bahkan doa dan seterusnya. Tetapi ada yang rusak yang belum diperbaikinya. Dan kita tidak akan pernah mendatangkan dan mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Karena itu, di dalam Matius 5 berkata, bahwa jikalau engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Allahmu, apabila ada yang terselip dalam hatimu, tinggalkan persembahanmu itu dan berdamai kepada saudaramu, maka doamu diterima oleh Tuhan. Yang diperbaiki apa? Hati yang terselip itu. Dan lanjutnya bagaimana supaya Tuhan baik kepada kita? Izinkan hati ini mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan sesudah itu kita lakukan, maka kebaikan itu akan menjadi milik kita. Seperti doa Bapa kami, ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kami juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan yang singkat ini, kiranya itu bisa untuk menjadi rema di dalam hidup kita, dan bahkan menjadi suluh dan menjadi terang, sehingga kita bisa untuk menerima kebaikan daripada Kristus. Demikian kiranya firman Tuhan yang sudah sampaikan. Mari kita berdoa. Pemirsa yang terbaik, bisa kita tutup mata atau kita sampaikan supaya kita menerima kebaikan Tuhan. Saya akan mengangkat tangan kepada pemirsa dalam acara ini supaya semuanya akan menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada sesuatu yang mungkin kami perlu diperbaiki, baik komponen-komponen dalam pikiran dan juga hati kami mengizinkan semuanya, supaya kami dapat menerima kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, baik itu dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala usaha apapun yang kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan Yesus bekerja dan engkau terlibat di dalamnya. Dan pemirsa yang mendengarkan dan juga yang menerimanya, kiranya mereka dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, dan mereka juga dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah engkau Bapa di dalam nama Yesus. Inilah hati kami, inilah firman kami. Dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini menjadi firman yang hidup bagi pemeriksa dan bagi mereka yang mendengar. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.